Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Puji Lestari dengan NPM C1C0 21053. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Bayani tentang siklus akuntansi. Yang pertama ada neraca saldo penutup, di mana berikut ini disajikan neraca saldo setelah penutupan per 30 September 2021. Jola Joli Consulting CO, post closing trial balance per 30 September 2021. Yang pertama ada cash dengan kode akun 101 di debit sebesar $15.000. Dan yang kedua ada akun receivable dengan kode akun 112 di debit sebesar $5.000. Dan yang ketiga ada supplies dengan kode akun 126 di debit sebesar $1.500. Yang keempat ada prepaid train dengan kode akun 131 sebesar $3.300. Dan yang kelima ada equipment dengan kode akun 157 sebesar $7.200. Dan yang keenam ada accumulation depreciation equipment dengan kode akun 158 sebesar $100. Yang ketujuh ada akun payable dengan kode akun 202 sebesar 2.400 di kredit. Yang ke-8 ada salaries and wages payable dengan kode akun 212 di kredit sebesar 1.500. Kemudian ada share capital ordinary dengan kode akun 311 di kredit sebesar $22.000. Dan yang terakhir ada retained earnings dengan kode akun 320 di kredit sebesar $6.000. Selanjutnya kita tinggalkan ke buku besar, di mana yang pertama ada cash dengan kode akun 101, cash dengan kode akun 101, tanggal 31 September. Maaf, maksudnya 30 September. Debit sebesar 15.000. Yang kedua ada akun receivable dengan kode akun 112 sebesar $5.000. Ada supplies dengan tanggal 30 September sebesar $1.500. Selanjutnya ada prepaid train
satu tiga satu sebesar sebesar 3.300. Equipment dengan kode akun 157 157 tambah sebesar 7.200 ada accumulation depreciation equipment dengan kode akun 8 pada tanggal 30 bulan 9 sebesar $100. Selanjutnya akun payable akun 202 September sebesar $2.400. Kemudian ada salaries and wages payable dua sebesar 1.500. Share capital ordinary dengan akun 311 sebesar 22.000. Yang terakhir ada retained earnings kode akun
320 sebesar 6.000. 320 sebesar 6.000. Lanjut ke ilustrasi transaksi. Setelah memasukkan saldo-saldo ke dalam jurnal atau akun sudah di jurnal, kemudian informasi dari jurnal dipindahkan ke dalam buku besar. Ini yang pertama ada cash dengan kode akun 101. Yang pertama masukkan saldo awalnya dulu pada tanggal 1 Oktober sebesar $15.000. Kemudian kita lihat di dalam jurnal, pada tanggal 1 itu sebesar 1.500 di kredit. Kemudian ada tanggal 2, 2.400 di kredit. Pada tanggal 2. Kemudian pada tanggal 2 lagi itu sebesar 1.000 di kredit. Sebesar $1.000. Kemudian pada tanggal 4, 1.600 di debit. Kemudian pada tanggal 5 itu $2.500 di debit. Kemudian pada tanggal 12 itu sebesar $1.500 di debit. Kemudian tanggal 13 sebesar $2.000 di debit. Kemudian pada tanggal 14 sebesar 1.800 di kredit. $800. Kemudian tanggal 16 itu sebesar $1.050 di kredit. Kemudian pada tanggal 20 sebesar $25.000 di debit. Kemudian di tanggal 24 sebesar $500 di kredit.
Di tanggal 26 sebesar 1.000 di debit. Kemudian di tanggal 30 sebesar $700 di kredit. Kemudian tanggal 31 sebesar $800 di kredit. Kemudian lihat di jurnal koreksi itu cash ada sebesar 22.500 di kredit. Kemudian pada debit dan kredit dijumlahkan. Pada debit dan kredit ini hasilnya kemudian dikurangkan untuk mengetahui sisanya, yaitu $48.600 dikurang $32.250, itu sisanya sebesar $16.350. Kemudian lanjut lagi ke akun receivable. Kita masukkan dulu akun receivable dengan kode akun 112. Dimasukkan dulu saldo awalnya pada tanggal 1 Oktober sebesar $5.000. Kemudian kita lihat lagi di jurnal. Itu akun receivable ada di tanggal 5 sebesar $2.500 di kredit. Kemudian pada tanggal 6 sebesar $2.000 di debit. Kemudian di tanggal 12 sebesar $1.000 di debit. Kemudian tanggal 13 sebesar $2.000 di kredit. Kemudian di tanggal 17 sebesar $1.500. Kemudian di tanggal 26 sebesar $1.000 di kredit. Kemudian ada debit dan kredit dijumlahkan.
debit dan kredit, kemudian ini dipulangkan untuk menetapi sisanya. Karena di saldo debit, maka sisanya ditaruh di debit. $9.500 dikurang $5.500 itu hasilnya $4.000. Kemudian notes payable. Notes payable ini diambil dari jurnal koreksi sebesar $3.600 di kredit. Kemudian akun supplies dengan kode akun 126. Pertama kita masukkan dulu saldo awalnya pada bulan Oktober tanggal 1 itu sebesar $1.500. Kemudian kita lihat di jurnal. Surplus itu ada tanggal 3 sebesar $3.600 di debit. Kemudian di tanggal 10 ada sebesar 1.500 di debit. Sebesar 3.000. Kemudian lihat lagi pada tanggal 24 sebesar $2.000. Sebesar $2.000 di kredit. Di bagian kredit ini ada pada jurnal koreksi kalau nggak salah sebesar $3.600. Jadi dijumlah lagi. Kemudian 10.100 dikurang 3.600 itu hasilnya 6.500. Lanjut lagi ke prepaid line itu saldo awalnya pada tanggal 1 Oktober itu sebesar $3.300. Kemudian lanjut ke equipment. Equipment itu saldo awalnya itu pada tanggal 1 Oktober itu sebesar $7.200. Lihat di jurnal, equipment itu ada pada tanggal 16 sebesar $1.050. Tanggal 16 sebesar $1.050. Equipment itu ada di jurnal koreksi sebesar 3.600 di debit. Kemudian ada accumulation depletion equipment.
itu saldo awalnya pada tanggal 1 Oktober itu sebesar $100 di kredit. Lanjut ke akun payable, saldo awal akun payable itu ada di kredit pada tanggal 1 Oktober sebesar $2.400. Kemudian lihat pada jurnal, akun payable terdapat pada tanggal 2 sebesar $1.000 di debit. Kemudian pada tanggal 10 sebesar 1.500 di kredit. Sebesar $3.000. Pada tanggal 3 tadi kelewatan sebesar 3.600 di kredit. Sebesar $3.600. Kemudian pada tanggal 24 itu ada sebesar $1.500. Pada tanggal 24 sebesar $1.500. Kemudian akun payable-nya ada di jurnal koreksi bisa $3.600. Kemudian akun debit dan kredit ini dikurangkan. Karena lebih besar pada bagian kredit, maka kredit dikurang debit. Jadi 10.500 dikurang 4.600 itu hasilnya 5.900. Yang selanjutnya itu ada salaries and wages payable dengan kode akun 212, di mana saldo awalnya itu terdapat di kredit pada tanggal 1 Oktober sebesar $1.500. Kemudian kita cek lagi di jurnal. Salaries and wages payable itu terdapat pada tanggal 1 sebesar $1.500. Kemudian debit kredit dijumlahkan. Debit dan kredit ini dijumlahkan. Kemudian akun debit dan kredit ini dikurangkan, di mana debit dan kredit dikurangkan 1.500 dikurang 1.500, hasilnya itu 0. Maka saldo salaries and wages payable itu tidak ada. Kemudian ada share capital ordinary. Share capital ordinary itu
memiliki saldo awal pada tanggal 1 Oktober sebesar $22.000. Serta kita ordinary kita cek di jurnal. Tapi di jurnal tidak ada akun share capital ordinary, jadi ini dijumlahkan saja. Kemudian lanjut ke retained earnings. Itu saldo awalnya pada tanggal 1 Oktober sebesar $6.000. Kemudian kita lihat di jurnal. Di jurnal tidak terdapat retained earnings, jadi kita jumlahkan ini aja. Oke, lanjut lagi ke prepaid insurance. Prepaid insurance itu memiliki saldo awal, jadi langsung ke jurnal. Prepaid insurance itu terdapat pada tanggal 2 sebesar 2.400. Lanjut lagi ke under service revenue dan pada akun 203. Itu kita lihat di dalam jurnal. Under service revenue terdapat pada tanggal 4 Oktober sebesar $1.600. Kemudian lanjut lagi ke service revenue. Service revenue dengan kode akun 400. Kita lihat di jurnal. Service revenue itu terdapat pada tanggal 6 sebesar $2.000. Pada tanggal 6 Oktober. Kemudian pada tanggal 12 terdapat sebesar $2.500 di kredit. Kemudian di tanggal 17 itu sebesar $1.500 di kredit. Kemudian di tanggal 20 terdapat sebesar $25 di kredit. Kemudian service revenue terdapat dalam jurnal koleksi sebesar $22.500. Kemudian ini dijumlahkan. Kemudian debit dan kredit dijumlahkan karena lebih besar bagian
kredit, maka 31.000 dolar dikurang 22.500 dolar, di mana hasilnya 8.500 dolar. Kemudian lanjut ke salaries and wages payable dengan kode akun 726. Terdapat pada tanggal 14 sebesar 1.800 dolar di debit. Kemudian lagi lanjut ke utilities expense. Utilities expense itu terlihat di jurnal. Itu terdapat pada tanggal 30 di debit sebesar 700. Dolar. Kemudian dividen pada dengan kode akun 332, lihat di jurnal itu dividen pada tanggal 31 sebesar 800 di debit. Kemudian akun-akun atau nilai dari buku besar ini dimasukkan ke dalam neraca saldo.